Yang terhormat Ibu Ketua BKMT Kota Bau-Bau atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Ustadz Muhammad Faisal Ali Fasah, SPDI. Yang kami hormati Ibu Ketua BKMT Kecamatan Sorawolio bersama pengurus. Yang kami hormati Ibu Lurah Gonda Baru selaku penasehat penata Kelurahan Gonda Baru. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan untuk hadir di tempat ini dalam rangka mengikuti kegiatan Badan Kontak Majelis Taklim Kecamatan Sorawolio. Semoga Allah selalu meridhoi setiap langkah yang kita lakukan. Amin. Sholawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat dan keluarga. Hadir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkenankan kami untuk menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan yang kini sedang berlangsung. Yang kedua, menyanyikan lagu Jihad Pembangkit Semangat dan dilanjutkan dengan lagu Mars BKMT. Yang ketiga, sepatah kata Ketua BKMT Kecamatan Sorawolio. Yang ketiga, sambutan Ketua BKMT Kota Bau-Bau atau yang mewakili. Yang kelima, sirahman rohani oleh Bapak Ustadz Faisal Ali Fasah dengan tema Akhlak Rasulullah yang terlupakan. Acara selanjutnya tanya jawab, doa, dan penutup. Baiklah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengawali acara kita pada hari ini, marilah kita buka bersama dengan bacaan Ummil Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya menyanyikan lagu Jihad Pembangkit Semangat dan dilanjutkan lagu Mars BKMT. Kepada ibu yang bertugas disilahkan. Hukum
persatuan kalam Tuhan, kalam ilahi membentuk persatuan, perpecahan melumpuhkan kekuatan, pertikaian menguntungkan musuh Tuhan. Hanya iman tauhid dapat menyatukan, tuntutan agama menjadi tujuan, panggilan jihad hidupkan, panggilan jihad hidupkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ulama pemimpin Islam dengarlah, demi agama sadarlah. Ulama pemimpin Islam dengarlah, demi agama sadarlah. Hentikan pertikaian, ciptakan perdamaian. Hentikan pertikaian, ciptakan perdamaian. Hentikan pertikaian, ciptakan perdamaian menuju persatuan. Membangun Indonesia, Badan Kontak Majelis Taklim, tempat kumpul bersama Muslimin Indonesia, beramal dan bertakwa. Majelis Taklim wadah kita, umat Islam berkarya, menimba ilmu bersatu padu, kreatif dan bermutu. Majelis Taklim hidup subur, diridhoi Allah dan Rasul, bahagia bersaudara, membangun Indonesia. Terima kasih. Acara selanjutnya sepatah kata Ketua BKMT Kecamatan Serawolio kepada Ibu disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ketua BKMT Kota Bau-Bau yang mewakili beliau, yang kami hormati Bapak Ustadz Muhammad Faisal Alifasa SPDI yang insya Allah akan membawakan narasumber pada hari ini. Yang kami hormati penasehat Majelis Taklim Permata Kelurahan Gonda. Yang kami hormati Ketua Majelis Taklim Permata Kelurahan Gonda bersama anggota. Yang kami hormati Bapak dari RRI Kota Bau-Bau, yang mana kegiatan BKMT ini merupakan kerjasama
BKMT Kota Bau-Bau bersama RRI Kota Bau-Bau yang selalu mengudara setiap hari Jumat pada jam 14.00. Dan yang kami hormati, kami banggakan, yang kami cintai, ibu-ibu yang hadir, yang sempat hadir pada siang hari ini. Mari kita tak henti-henti memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita telah diberikan nikmat sehat, nikmat umur, nikmat kesempatan untuk menghadiri kegiatan pada siang hari ini, yaitu kegiatan yang rutin BKMT Kecamatan Sorawalio yang dilaksanakan secara bergilir dan alhamdulillah pada bulan ini kegiatannya di Kelurahan Gonda di Masjid Al Mukminun. Kami mengucapkan terima kasih kepada mungkin yang pertama permohonan maaf dari Ketua BKMT Kota Bau-Bau yang mana tidak sempat hadir, dan alhamdulillah diwakili sama Ibu Wakil Ketua BKMT Kota Bau-Bau, yaitu Ibu Erni. Kami ucapkan terima kasih Bu Erni atas kesempatan yang saya tahu ini mendadak Bu. Tadi jam 7 pagi Ibu menelpon saya bilang siapa yang mewakili Ibu. Alhamdulillah Ibu Erni yang sempat mewakili Ibu, dan kami ucapkan terima kasih, dan tentunya arahan dan amanat dari Ibu mungkin kami menunggu Ibu Erni untuk disampaikan nantinya, dan mungkin saya ingatkan untuk maulid ibu-ibu yang telah disampaikan pertemuan kemarin, ada perlombaan pohon telur ya Bu ya, kecamatan dengan kelurahan. Jadi tiap kecamatan satu pohon telur, tiap kelurahan satu pohon telur, dengan ada selanjutnya nanti kita disampaikan lagi di kelurahan, di Ketua Majelis Taklim Kelurahan. Ucapan terima kasih juga kepada Bapak Ustadz yang mana telah sempat hadir di banyak kesibukannya. Alhamdulillah Pak Ustadz menyempatkan untuk memberikan siraman rohani untuk kita semua. Untuk itu nanti ya Bu ya, mari kita simak baik-baik, dan silahkan Ibu menyiapkan pertanyaan untuk beliau ya. Dan ucapan permohonan maaf pada Ibu Erni mungkin dengan Pak Camat kita selaku pimpinan kecamatan, kepala kecamatan wilayah Sorawalio ini tidak bisa hadir berhubung ada acara keluarga yang lebih penting, yang tidak pernah Pak Camat tidak pernah menghadiri acara selama BKMT ya, baru kali ini yang saya rasakan ini. Jadi permohonan maaf, dan insya Allah kita maklumi ya Bu ya. Barangkali Ibu, saya mengucapkan terima kasih kepada Majelis Taklim Kelurahan Gonda yang mana telah menyiapkan tempat dan menyiapkan mungkin anggotanya walaupun tidak sesuai harapan kami, dan itu pun permohonan maaf dari kami selaku Ketua BKMT Kecamatan Sorawalio, Ibu Erni, bahwa kegiatan ini sangat banyak. Kegiatan dalam menghadapi ulang tahun kota, alasan dengan bergerak jalan, latihan gerak jalan, dengan kesibukan ibu-ibu juga yang lainnya. Permohonan maaf kami yang sebesar-besarnya. Baik, itu barangkali dari saya. Kami mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan di hati, dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Ketua BKMT Kecamatan Sorawalio yang telah bersedia membawakan sepatah kata pada pagi hari ini. Selanjutnya sambutan Ketua BKMT Kota Bau-Bau atau yang mewakili beliau, kepada Ibu kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kami hormati dan kita muliakan bersama Bapak narasumber kita, Bapak Muhammad Faisal Al-Fasa SPDI. Yang kami hormati dan kami banggakan Ketua Badan Kontak Majelis Taklim Kecamatan Sorawolio, Ibu Nurjana Raif Naba. Yang saya hormati Ketua Majelis Taklim Kelurahan sekecamatan yang sempat hadir bersama anggota, kemudian kru RRI Kota Bau-Bau yang terus setia mendampingi Badan Kontak Majelis Taklim Kota Bau-Bau, baik tingkat kota maupun tingkat kecamatan, sebagaimana yang kita laksanakan pada hari ini. Saya tahu persis luar biasa ini kru kota, RRI Kota Bau-Bau, mulai dari ujung kota Bau-Bau yang di bagian selatan sampai di bagian timur tidak pernah mengenal lelah. Kita doakan semoga Bapak dan Ibu senantiasa dianugerahi kesehatan, kekuatan lahir dan batin, karena pahala Pak Ustadz, pahala kru-kru RRI ini tidak berbeda jauh dengan kita yang hadir. Bahkan mungkin mereka lebih luas, lebih besar pahalanya, karena kegiatan ini disiarkan langsung. Kegiatan ini didengarkan langsung oleh segenap masyarakat Kota Bau-Bau. Kemudian tak lupa saya menyapa di samping kiri saya Ibu Ode Sofiati SPDI yang mendampingi saya dalam perjalanan dari kediaman kami menuju tempat ini. Tadi dalam perjalanan Ibu Jana, saya terus bertanya, karena saya jarang hadir ke sini Ibu, Pak Ustadz. Aduh, jangan sampai kita ke Pasar Wajo ini, karena yang lebih sering datang itu Kecamatan Serawoli, bagian Kaisabu, Karya Baru dan sekitarnya. Tapi alhamdulillah setelah sekretaris saya menyampaikan bahwa beberapa hari yang lalu kami dari Pasar Wajo lewat di sini, maka tenanglah hati saya. Berarti insya Allah kita tidak kesasar. Ya, baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, puji syukur tak henti-henti kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmatnya kepada kita semua, rahmat kesehatan, kekuatan, wal khusus kesempatan, sehingga alhamdulillah pada pagi menjelang siang hari ini kita meringankan langkah kaki kita beristiqomah untuk menuju tempat ini dalam rangka pertemuan rutin Badan Kontak Majelis Taklim Kecamatan Sorawolio. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini adalah hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mungkin kita bisa melihat bersama bahwa yang hadir ini Pak Ustadz ya tidak terlalu banyak. Kita maklumi kondisi hari ini, ibu-ibu mungkin tadi Ibu Ketua BKMT Kota Bau-Bau sudah menyampaikan lagi menghadapi 2 event, persiapan Maulid dan persiapan ulang tahun Kota Bau-Bau, di mana ibu-ibu kita setiap sore bahkan malam melaksanakan latihan gerak jalan. Jadi tetap kita berprasangka baik, kita doakan mudah-mudahan setelah kegiatan ulang tahun Kota Bau-Bau, pengajian kita, kehadiran jamaah-jamaah kita bisa kembali maksimal seperti biasanya. Salawat dan salam tak henti-henti kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW, keluarga, sahabat serta seluruh pengikut-pengikutnya yang sampai pada saat ini masih tetap beristiqomah menjalankan sunnah dan ajarannya. Jamaah yang dimuliakan Allah, pertama-tama izinkan saya
tadi sudah disampaikan juga oleh Ketua BKMT Kecamatan Sorowalio, menyampaikan ucapan permohonan maaf yang setinggi-tingginya dari Ketua Badan Kontak Majelis Taklim Kota Bau-Bau, Ibu Dr. Nani Hindariatiningsi Roni Motar SEMSI, yang CEO. Baik, tadi Ibu Nurjana sudah menyampaikan bahwa di bulan Oktober ini kita akan menghadapi 2 event, yaitu pertama event Maulid dan kemudian event ulang tahun Kota Bau-Bau. Di mana beberapa waktu yang lalu kami segenap pengurus BKMT Kecamatan Sekota Bau-Bau termasuk Ibu Ketua Ibu Nurjana menghadiri bahwa dalam peringatan Maulid kali ini Ibu Sekda ingin, tapi melalui kesepakatan kita bersama, melaksanakan lomba menghias pohon telur. Satu kelurahan itu 1 pohon telur. Kemudian beliau meminta 1 kelurahan minimal menghadirkan 25 anggota. Gitu Bu Nurjana ya? Ya, menghadirkan 25 anggota. Jadi saya berharap untuk peringatan Maulid itu, lomba pohon telur itu kan kita 43 kelurahan. 43 kelurahan, kemudian tambah 8 kecamatan Bu Jana. Bisa kita bayangkan Ibu, itu pohon telur berarti 43 kelurahan tambah 8 kecamatan berarti 51 Ibu ya. Berarti di Masjid Raya itu ada 51 pohon telur. Jadi saya berharap kita ibu-ibu, kita hadir, kita bersama-sama, tapi di situ tujuan utama kita bukan kita ingin semata-mata mau melihat keindahan pohon telur itu sendiri, tapi yang paling utama adalah bagaimana kita mendengarkan, kita menyimak, selanjutnya kita mengamalkan hikmah kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ke 1444 ya, 44 Hijriah. Itu tujuan utama kita. Jadi saya berharap kepada kita semua, ayo mari kita sama-sama pada tanggal, rencananya itu ibu-ibu tanggal 8 Oktober, namun kemudian kembali saya sampaikan sama Ibu Ketua, Ibu kalau 8 Oktober itu kayaknya agak mepet dengan kegiatan ulang tahun kota, ibu-ibu mungkin masih capek habis melaksanakan lomba gerak jalan. Kalau lomba gerak jalan tanggal 5 atau tanggal 6 kan jaraknya hanya 2 hari, capeknya ibu-ibu ini, ya tanggal berapa? Di atasnya tanggal 5. Jadi adapun jadwalnya itu mungkin nanti akan dijadwalkan ulang oleh Ibu Sekda. Insya Allah ibu-ibu akan memperoleh informasi dari ketuanya kita, Ibu Nurjana Raif Naba. Itu harapan Ibu Ketua, pesan Ibu Ketua. Mudah-mudahan kita semua mari kita sama-sama hadir di Masjid Raya. Ibu-ibu sekali-sekali jangan hanya di Gonda saja kita pengajian Ibu ya. Ayo kita sisihkan uang kita, rezeki kita. Katakanlah 20.000, 20.000, insya Allah Bu, ibu tidak akan rugi ketika kita sisihkan sedikit rezeki kita untuk menghadiri pengajian. Ya, uang 20.000 atau 30.000 itu akan dicatat oleh Allah. Pada saat itu uang 20.000 ini digunakan untuk apa? Iya. Jadi di Yaumil Mahsyar nanti atau hari pembalasan, uang 20.000 itu akan bersaksi ibu-ibu bahwa dulu saya pernah digunakan oleh ibu ini untuk hadir di Masjid Raya, menghadiri peringatan Maulid, mendengarkan siraman rohani dan ibadah-ibadah lainnya. Kita tidak akan miskin ketika tirsikan itu ibu, insya Allah. Dan kalau kita tidak keluarkan juga, kita tidak akan kaya juga dengan itu. Ya ibu ya, mudah-mudahan itulah barangkali ibu-ibu yang sedikit dapat kami sampaikan buat kita semua. Dan mohon maaf sekali lagi, mungkin apa yang kami sampaikan tidak sepintar Ibu Ketua BKMT, tapi inilah kemampuan saya. Saya coba berinteraksi dengan ibu-ibu, menyapa ibu-ibu dengan segala kekurangan saya. Sebentar kita akan dengarkan Pak Ustadz akan memberikan siraman rohani selaku narasumber kita. Tadi temanya sudah disampaikan, ayo kita bertanya ibu-ibu, supaya ketika sebentar kita bertanya, kemudian Pak Ustadz menjawab, mungkin hal itu bisa menjadi bekal kita untuk anak-anak kita dan khususnya untuk diri kita. Mungkin itu dapat kami sampaikan. Terima kasih bahwa kegiatan kita ini, ibu-ibu, disiarkan secara langsung oleh RRI Kota Bau-Bau melalui 99,4 dan 97,8 MHz.
Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Wakil Ketua BKMT Kota Bau-Bau atas sambutannya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Ibu-ibu, acara selanjutnya marilah kita sama-sama mendengarkan siraman rohani yang akan dibawakan oleh Bapak Muhammad Faisal Alifasah dengan tema Akhlak Rasulullah yang Terlupakan. Tema ini sangat-sangat mantap untuk kita dengarkan karena untuk oleh-oleh kita bawa di rumah, karena tema ini baru saya dengar juga. Ya, kita persilakan langsung kepada Bapak Ustadz kita. Kami persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabu'uthi rahmatan lil alamin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Ketua BKMT Kota Bau-Bau atau yang mewakili beliau, dan semua para hadirin ya hadirat, ibu-ibu sekalian yang menyempatkan waktunya untuk bersama-sama hadir di pertemuan BKMT ini, tepatnya di Kelurahan Gonda Baru atau Gonda saja, Gonda Baru. Ya. Tentu kita bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya apa yang hari ini kita rasakan dengan berkumpul seperti ini semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah ibu-ibu sekalian, sesungguhnya perpindahan aktivitas, baik itu aktivitas yang berkaitan dengan urusan-urusan dunia atau aktivitas ibadah, kita berpindah dari ibadah yang lain ke ibadah berikutnya, itu semua tidak terlepas dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kita, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala. Karenanya di dalam agama kita dikenal sebuah zikir, la haula wala quwwata illa billah. Itu artinya apa? Tidak ada daya, tidak ada tenaga, tidak ada kekuatan kecuali semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah kita merasa bahwa karena kakiku dia kuat sehingga saya bisa datang, ya. Karena saya punya harta sehingga saya bisa datang. Tidak. Ya, seperti itu. Banyak orang yang hartanya mungkin lebih banyak dari kita, kekuatannya lebih kuat dari kita, tapi tidak bisa datang misalkan. Karenanya mengawali tausiah ini, saya mengingatkan kepada diri saya dan kepada kita semuanya, mari kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura." Kata Allah, aku bentangkan kepada kalian dua jalan. Jalannya hamba-hamba yang bersyukur atau jalannya hamba-hamba yang tidak bersyukur, yang kufur. Tentu sebagai manusia yang berakal sehat, pasti kita akan menempuh ini jalannya orang-orang yang bersyukur ini. Maka mudah-mudahan kehadiran kita di sini sebagai wujud rasa syukur kita terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam senantiasa kita curahkan untuk Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnahnya, mengikuti ajaran beliau dengan baik dan benar. Dan mudah-mudahan kita semua yang berkumpul di tempat ini
termasuk dalam golongan umatnya. Ya. Jamaah sekalian, ibu-ibu yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang disampaikan oleh MC tadi, bahwa tema yang akan kita sampaikan adalah berkaitan dengan akhlak. Tentu akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam sebuah hadis, ya, Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pernah ditanya, ya, seperti apa itu akhlak Rasulullah? Maka Aisyah radhiyallahu anha menjawab, kana khuluqu an-nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Kata Aisyah, akhlak Nabi itu sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Ya. Kalau kita bicara Al-Qur'an, ya, bayangkan dari juz 1 sampai juz berapa? Juz 30. Ya, jadi Al-Qur'an itu 30 juz. Ya. Itu halaman demi halaman kalau kita baca berdasarkan perkataan Aisyah radhiyallahu anha, maka di situ semua kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka ini menjadi tema yang sangat penting bagi kita, karena tidak ada yang kemudian bisa kita jadikan contoh, ya, di dalam Islam kecuali Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau kita berbicara, ibu-ibu sekalian, tentang akhlak beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, sangatlah banyak, ya, banyak sekali. Ya, dan Allah Subhanahu Wa Taala pun, ya, telah menjelaskan, memuji ketinggian budi pekerti dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti misalkan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh bagi kalian telah ada di dalam diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, ya, uswatun hasanah, ya, suri teladan yang baik, ya, seperti itu. Jadi kita ini jangan sampai karena kita hidup jauh sudah zamannya dengan Nabi SAW, kita mulai mengidolakan, ya, misalkan Raffi Ahmad. Mudah-mudahan ini bukan gibah, ya, bukan gibah. Ini contoh saja. Atau artis-artis, deretan artis-artis yang kita tahu semua kehidupannya. Kalau dia bangun tidur dia begini, ya, dia mulai mandi jam begini, itu Raffi Ahmad misalkan, ya. Karena diberitakan terus sampai sebagian ibu-ibu dia senang sekali. Seperti itu, mendengar namanya misalkan, padahal mohon maaf tidak dapat apa-apa, ya, misalkan, ya. Maka ini diantara kekeliruan, ya, orang-orang atau umat belakangan, ya, sampai-sampai mereka, ya, melupakan, ya, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jamaah sekalian yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangatlah banyak, ya, seluruh kehidupan beliau, ya, itu semuanya, ya, karena memang Nabi Muhammad ini, ya, perlu saya awali dulu, berbeda dengan kita umatnya, ya. Jadi ada persamaan, ada perbedaan. Persamaannya apa? Kita sama-sama manusia. Nabi Muhammad itu manusia biasa. Disebutkan di dalam Al-Quran, ana basyarum mithlukum. Saya juga basyar, saya juga manusia seperti kalian. Cuma bedanya apa, ibu-ibu sekalian, dengan Nabi kita Muhammad SAW? Kata Nabi, yuha ilayya, saya dikasih wahyu. Nah, jadi yang dikasih wahyu itu terputus di Nabi Muhammad SAW. Ya, seperti itu. Sehingga Nabi Muhammad ini Sallallahu Alaihi Wasallam memang didesain oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya tidak ada kesalahannya, seperti itu. Kalau kita baca sirah, sejarah tentang Nabi ini, di umur sekitar 6-7 tahun, Nabi Muhammad itu, ibu-ibu sekalian, pernah didatangi oleh malaikat Jibril,
sedang main-main Nabi SAW dengan teman-temannya, diambil oleh malaikat Jibril, baru disandarkan di sebuah batu, baru kemudian dadanya itu dibelah. Ya. Jadi ini operasi pertama. Jadi kalau bilang operasi itu sudah ada ya. Yang pertama lakukan itu malaikat Jibril dan pasiennya Nabi Muhammad SAW. Dibelah. Apa tujuan operasi ini? Dikeluarkan semua penyakit-penyakit hati di dalam hati Nabi kita SAW. Ya, sehingga memang pantas kita contoh. Kenapa? Karena memang Nabi ini didesain untuk dicontoh. Sehingga tidak ada kesalahannya. Ya. Ya, istilah dalam Islam namanya maksum. Terbebas dari dosa dan kesalahan. Seperti itu. Tetapi yang luar biasa, ini kita akan sebutkan beberapa akhlak Nabi SAW. Kendati pun sudah demikian keadaannya, Nabi Muhammad SAW bayangkan tadi dibersihkan dadanya, kemudian disebutkan di dalam hadis, beliau itu sudah diampuni dosa-dosanya yang lalu dan yang akan datang, belum berbuat sudah diampuni. Artinya memang bersih. Ya. Jadi yang seperti ini yang harus kita contoh. Kalau mau contoh saya ini, orang cuma lihat casingnya, ya. Tapi kalau seandainya dibuka sedikit saja kita punya aib, mungkin setiap orang datang dia ludahi saya. Jadi kita ini masih baik di hadapan manusia karena memang Allah Maha Penyayang, dia tutupi kita punya aib sedikit. Dan tidak ada orang yang tidak ada aibnya pasti. Ya, seperti itu. Jangan kita terlampau kagum dengan seseorang. Ya, jangan sampai kita tahu sedikit aibnya, akhirnya kita balik mencelanya. Nauzubillah. Ya, tapi sekali ini pembicaraan kita tentang Nabi yang mulia, Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya sebutkan contoh-contoh akhlak Rasulullah SAW, mungkin saya ingin awali dengan menjelaskan tentang akhlak ini, ya. Atau dalam bahasa kita dikenal dengan sifat mungkin ya, sifat. Ya. Di dalam penjelasan para ulama, ibu-ibu sekalian yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sifat manusia itu ada dua. Ya, ada dua. Ada namanya sifat tabiiyah. Sifat tabiiyah itu dia bersifat dengan sifat yang dia bawa sejak lahir. Ya, saya kasih contoh misalkan. Ya. Ada orang yang memang dia orangnya mudah senyum memang dari sononya kata orang. Memang sifat tabiiyah, sifat dasarnya sudah seperti itu. Ada juga orang yang memang mukanya bukan dia tidak suka senyum, tapi kelihatannya kayak murung, padahal setelah didekati beda dengan mukanya misalkan. Orangnya baik misalkan. Nah, di sifat tabiiyah ini ada dua. Ada hal yang kalau dia baik kita pertahankan, tapi kalau dia tidak baik karena ada orang yang bawaan sifatnya kurang bagus, misalkan malas sapa orang, malas senyum. Nah, ini harus dirubah. Ya, seperti itu melalui tadi sifat ini, sifat jibiliyah, sifat yang dia dapatkan setelah dia belajar. Oh, saya ini ternyata tidak bagus ini sifat yang ini. Saya harus rubah. Walaupun tabiatku ternyata saya begini, saya harus rubah karena kurang bagus misalkan. Itu dua sifat. Ya. Bapak, Ibu sekalian yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, saya akan minimal menyebutkan mungkin 3 ya dari akhlak-akhlak Rasulullah SAW yang mudah-mudahan bisa menjadi seperti yang disampaikan tadi oleh-oleh ya. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW itu memiliki akhlak yang tinggi, yang agung. Di antaranya beliau SAW itu suka memaafkan, ya, suka memaafkan. Ya, ini kita hidup di zaman yang potensi konflik itu semakin mudah, semakin sering. Jadi rumus dunia itu ibu-ibu sekalian seperti ini rumusnya. Semakin jauh dunia ini, artinya maksudnya jadi zaman yang paling buruk itu atau umat yang paling buruk itu orang-orang yang mendapati hari kiamat itu terjadi. Ya, jadi karena ketika hari kiamat itu ditegakkan atau terjadi,
salah satu cirinya itu orang-orang yang berilmu semua sudah diwafatkan. Jadi salah satu tanda hari kiamat itu ditegakkan, diangkatnya ilmu. Tetapi ilmu tidak diangkat, ilmu itu tidak diangkat bahwa ilmunya yang diangkat. Tetapi caranya Allah Subhanahu wa taala disebutkan di dalam hadis Nabi, biqabdil ulama, dengan mewafatkan orang-orang alim. Sehingga zaman itu kalau sudah tidak ada lagi orang berilmu, ya. Kata Nabi SAW, ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Manusia pada kondisi seperti itu, dia angkat orang-orang yang menjadi pemimpinnya orang-orang jahil. Karena tidak ada lagi orang berilmu. Sehingga zaman ini, semakin dia panjang umurnya, itu bukan semakin bagus dunia ini, tapi dia semakin parah. Ya, sehingga ini saya sampaikan karena kaitannya dengan memaafkan tadi. Ya, coba kita lihat di zaman sekarang ada namanya medsos. Ya. Keinginan orang yang tadinya malas bicara, malas menulis, dia jadi rajin. Hal yang dia tidak tahu di mana kejadiannya, dia ikut komentar. Dia belum tahu hakikatnya seperti apa, dia belum cek dan recheck, sudah ikut komentar. Bahkan dia hakimi dalam komentarnya. Seperti itu. Ya, jadi potensi untuk buat sakit hati orang sangat tinggi. Dan potensi untuk sakit hati sangat tinggi di zaman ini. Jadi kalau kita tidak pintar menata hati, wah kita bisa kena imbas. Ya. Penataan hati yang kita maksudkan dimulai dengan tadi itu. Dengan bagaimana kita melapangkan hati, kita memaafkan. Ya, ini saya ingin sampaikan satu kisah. Yang kisah ini sangat luar biasa di kalangan para sahabat. Jadi ibu-ibu sekalian, suatu ketika Nabi SAW sedang duduk-duduk bermajelis dengan para sahabatnya. Tiba-tiba ada orang yang melintasi masjid. Kemudian laki-laki itu dia tidak ikut di majelis itu, dia hanya lewat. Dan ketika lewatnya laki-laki itu, Nabi SAW menyampaikan kepada para sahabatnya, laki-laki itu tadi yang barusan lewat penghuni surga. Para sahabat semua kaget-kaget. Dia tidak ikut majelis. Tiba-tiba Nabi bilang dia, laki-laki itu penghuni surga. Dan tentu Nabi berucap seperti itu karena wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara sahabat yang hadir ada namanya Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As ini dia baca Qur'annya paling kuat. Ya. Baca Qur'annya paling kuat. Puasa sunnahnya paling rajin. Salat malamnya rajin. Tapi sampai detik dia duduk dengan Nabi SAW, dia belum pernah dikatakan kamu ini penghuni surga. Akhirnya rasa penasaran sahabat yang mulia ini, apa sebenarnya yang dilakukan, amal ibadahnya apa? Dia kalahkan saya dari baca Quran, dia kalahkan saya dari puasa sunnah, atau dia sholat malam. Akhirnya dia cari tahu rumahnya. Dia pura-pura bertamu, tapi sebenarnya dia ingin tahu apa sebenarnya ibadahnya. Sampai-sampai Nabi menyebutnya penghuni surga. Ya, akhirnya malam pertama dia menginap di rumahnya. Dia lihat mengajinya biasa. Di malam hari, di sepertiga malam, dia tidak tahajudnya biasa. Menurut sahabat yang mulia lebih bagus dia, lebih semangat dia. Tapi dia tunda lagi untuk menyelesaikan hajatnya. Mungkin dia pikir di malam kedua mungkin baru dia mau beribadah ini. Dan itu sampai habis masa bertamu 3 hari, tidak ada yang spesial bagi sahabat ini. Akhirnya dia tanya, dia sampaikan, wahai sahabatku, sebenarnya saya ini hanya pura-pura bertamu di rumahmu. Saya terkaget dengan ucapan Nabi kepadamu yang menyampaikan bahwa kamu ini penghuni surga. Sebenarnya amalan apa yang kamu kerjakan sampai Nabi menyebutmu? Ya. Saya lihat ibadah sholat malammu biasa saja, baca Quran, puasa sunnah juga biasa saja. Kata sahabat yang mulia ini, dia katakan, saya tidak memiliki amalan ibadah yang istimewa. Cuma satu. Kata dia, setiap kali saya naik di pembaringan, di tempat tidur, sebelum saya rebahkan badanku, saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu adab-adab tidur ya. Kemudian saya pastikan hatiku di malam itu saya tidur, tidak ada rasa kesal, rasa tidak senang terhadap siapapun. Ya, manusia di atas muka bumi, semua saya maafkan. Ya, semua saya maafkan. Baru kemudian dengannya saya tidur di kondisi hati yang seperti itu.
Jadi itu ibu-ibu, ya. Sampai Nabi menunjuknya menjadi penghuni surga itu, padahal belum meninggal. Ya, belum meninggal sudah dipastikan menjadi penghuni surga dikarenakan amalan suka memaafkan. Ya, jadi ini adab yang penting bagi kita. Bagaimana, apalagi ini ibu-ibu ya, luar biasa istilahnya mobilitas, ya, aktivitas di siang hari sampai mau jatuh di tempat tidur itu mungkin dengan anak, mungkin dengan suami, mungkin dengan tetangga, mungkin dengan teman-teman majelis, salah ucap. Ya. Nah, sebelum tidur betul-betul tidur, pastikan semua itu sudah selesai. Ya, hati kita sudah bersih. Ya, hati kita sudah bersih. Dan ini senada dengan ayat Al-Quran ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Kata Allah, bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan surga yang seluas langit dan bumi, diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian disebutkan sifat-sifat mereka yang penghuni surga yang bertakwa ini. Ya. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Dan di antara sifat penghuni surga itu mereka suka memaafkan manusia. Jadi karena kadang orang, ya saya maafkan, tapi itu ada juga bahasa begini. Iya, saya maafkan, tapi saya tidak bisa lupa itu. Ini kan, ya, maafkan itu bagaimana kan? Ya, maafkan itu artinya melupakan. Bukan yang saya maafkan, tapi saya tidak bisa lupakan ini. Artinya saya ingat terus kesalahanmu itu. Bagaimana caranya kita mau interaksi baik dengan orang kalau kita masih ingat-ingat kesalahannya? Ya, seperti itu. Ya, jadi kalau betul-betul memaafkan itu, maafkan betul. Ya, seperti itu. Ya. Bagaimana kita ketika kita punya dosa misalkan, kita minta maaf, minta ampun sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti harapan tertinggi kita diterima, dimaafkan. Ya, seperti itu. Jadi jangan kita tidak ada gunanya kita mau ibaratnya tidak memaafkan orang itu. Ya, jadi memang, dan itulah yang berat, bagaimana menata hati itu, ya itu yang terberat dalam kehidupan ini. Ya. Pas kita sudah maafkan, itu yang kita bicarakan lagi, itu dulu yang pernah itu begini itu dia itu. Padahal katanya sudah dimaafkan. Ya. Itu yang pertama ya. Jadi bagaimana seperti sahabat yang mulia tadi sebelum, dan ini ibu-ibu sekalian, jadikan bahan cerita dengan suami misalkan, atau dengan anak-anak misalkan, bahwa kebiasaan sebelum tidur kita lapangkan hati supaya kita coba bayangkan ibu-ibu sekalian, kalau misalkan itu kita tidur dan itu menjadi tidur kita yang terakhir, artinya ajal di situ, luar biasa. Ya. Mungkin di siang harinya kita sempat berdosa, tapi kita tidur di kondisi hati yang seperti itu, orang-orang tidak ada yang tahu, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, Allah tahu, kata dalam Al-Quran, wa ma tukhfis sudur, apa yang tersembunyi di dalam dada, di dalam hati, Allah tahu. Rasa jengkel, rasa hasad kita Allah tahu. Sebagaimana juga kita sudah lapang terhadap semua peristiwa, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu. Jadi kalau kita tidur di kondisi seperti itu, luar biasa enaknya. Ini yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua adalah Nabi SAW baik sangkanya kepada orang lain itu sangat tinggi. Ya, tadi kita sempat singgung ya, kita baik sangka, misalkan ini kepada ibu ketua misalkan. Itu baik sangka, tadi sampaikan baik sangka. Jadi ada hadis Nabi SAW berbunyi begini, kata Nabi, iyyakum wadh-dhanna, berhati-hati kalian terhadap buruk sangka. Fa inna dhanna akdzabul hadis, karena buruk sangka itu sedusta-dustanya ucapan. Ya. Padahal buruk sangka itu Bapak Ibu sekalian tidak diucapkan. Dia terbesit dalam hati orang, dia buruk sangka ke orang. Tapi Nabi menyebutnya itu akdzabul hadis, sedusta-dustanya ucapan. Ya. Ya. Nabi SAW mencontohkan kepada kita bagaimana beliau begitu baik sangka kepada manusia lainnya. Satu kisah dari Nabi SAW ketika beliau pergi berdakwah di
Taif, ya, satu kota, tempat namanya Taif. Ya, beliau pergi berdakwah di sana untuk menyampaikan tentang Islam. Sampai di sana bukan penerimaan, ya seperti yang saya datang di sini misalkan, datang di Gonda, alhamdulillah diterima baik. Sampai saya duduk begini, saya berbicara, diterima baik oleh ibu-ibu sekalian. Tapi Nabi kita SAW ketika mau pergi menyampaikan ajaran Islam di Taif itu pemuka-pemuka Taif, tokoh-tokohnya, dia kumpul anak-anak kecil sambil pegang batu. Ya. Kemudian Nabi SAW dilempar, bukan diterima dakwahnya tapi dilempar. Akhirnya Nabi SAW sedih, kemudian meninggalkan Taif itu. Di perjalanan mundurnya ini karena dilempar mau pulang, Allah Subhanahu wa taala mengutus namanya Malakul Jabal, malaikat penjaga gunung. Jadi di Taif itu ada 2 gunung besar, ada malaikat yang jaga. Jadi ini juga perlu diketahui bahwa gunung-gunung yang ada di atas muka bumi ini itu ada malaikat yang jaga. Ya. Nah, ketika malaikat itu datang menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Muhammad, saya diutus oleh Allah. Jika kamu mau, izinkan wahai Muhammad, saya angkat 2 gunung yang besar ini, saya benamkan ke penduduk yang melemparmu tadi, itu orang-orang Taif. Ya, seperti itu. Kalau kita mungkin kita kasih tahu begitu. Oh, hancurkan mereka itu. Saya sudah datang dengan kebaikan, masa saya ditolak, saya dilempar lagi, dilukai lagi misalkan. Tapi lihat jawaban Nabi SAW. Kata Nabi tidak. Jangan lakukan itu. Saya inginkan di kemudian hari dari keturunan mereka ada orang-orang yang masuk Islam. Ternyata benar, sekarang Taif itu semuanya orang Islam. Coba saya bayangkan bagaimana baik sangkanya, ya, terhadap orang lain. Kalau baik sangka itu kalau kita terjemahkan dalam bahasa lain, memberikan uzur kepada orang. Jadi jangan ibu-ibu sekalian, jamaah, jangan kita mengukur diri kita, kemudian kita mau bandingkan dengan orang. Ini yang bahaya. Ya, di antara hal yang selalu jadi kesalahan, ketika seseorang itu membandingkan dirinya dengan orang. Dari sebelum berkomentar dia bandingkan dirinya dulu. Oh, ya, ini bahaya. Ya, padahal kita ini selama kita hidup, fitnah itu masih terus menyerang kita. Jadi jangan kita merasa kita aman-aman saja. Sampai kita meninggal dunia baru bisa kemudian ya, kita aman dari kehidupan dunia ini. Ya, seperti itu. Jadi poin yang kedua ini bagaimana suka memberikan uzur ya dalam keluarga misalkan. Maksudnya jangan cepat emosi, jangan cepat ya, mengadili, menghakimi, apalagi ibu-ibu ya, punya anak ya. Kalau orang yang emosi itu kan kata-katanya ya bukan kata-kata kebaikan yang keluar. Ya, punya suami misalkan atau bertetangga yang baik. Ya, seperti itu. Jangan sampai kita terjebak dalam seperti itu. Ya, jadi ini saja dulu mungkin ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Ya, saya mohon maaf atas kelebihan waktu. Kalau ada hal-hal yang benar itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada salah khilaf itu datangnya dari saya pribadi. Mungkin ini saya cukupkan. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Ustadz Faisal Alifaso. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Ya, kepada ibu-ibu yang mungkin ada pertanyaan, kita langsung saja buka pertanyaan. Ya, kepada ibu disilahkan. Iya, kami persilakan kepada Ibu Sandiana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Samdiana dari Majelis Talim Al-Mu'minun, Kelurahan Gonda Baru. Izin bertanya Pak Ustaz,
Yang saya akan tanyakan adalah bagaimana cara mengaplikasikan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari kita sehingga bisa bermanfaat bagi diri pribadi dan lebih-lebih bagi orang lain. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Kurnia dari Majelis Taklim Permata Gonda Baru. Pertanyaan saya, bagaimana dengan orang yang belum memaafkan kesalahan orang lain, dia sudah meninggal? Apakah sudah dipanggil? Begitu mendengar orang tersebut meninggal, kemudian dia datang minta maaf. Apakah maafnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang meninggal tadi dapat meringankan dosanya begitu. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada. Mereka ini salah paham sudah lama. Kemudian yang belum sempat mereka bermaafan, yang satu meninggal. Kemudian yang masih hidup, dia datang minta maaf setelah dia mendengar dia meninggal. Apakah itu diterima atau tidak? Terima kasih. Iya, kalau sudah tidak ada, kita langsung saja kepada Pak Ustadz untuk menjawab pertanyaan. Ya, tadi saya ulangi ya pertanyaannya. Bagaimana cara kita mengaplikasikan akhlak Rasulullah SAW dalam kehidupannya sehari-hari? Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa tentang apa? Agar kita diberikan kemampuan, berikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa ya semua sisi-sisi kehidupan Rasulullah SAW itu kita amalkan. Kita berdoa ya, karena semua hal, sekali lagi seperti yang saya sampaikan di awal, tidak bisa seseorang itu kemudian dia merasa dia bisa sendiri. Kita ini bisa itu karena Allah. Dia termasuk dalam hal mengamalkan akhlak Rasulullah, itu kita berdoa kepada Allah. Ini poin pertama ya. Yang kedua, kita belajar ya, karena bagaimana mungkin kita mau tahu akhlak Rasulullah SAW kalau kita tidak belajar ya. Jangan sampai kalau kita tidak belajar, yang kita amalkan bukan akhlak Rasulullah ya, akhlak yang lain ya, seperti itu. Dan kalau akhlak yang lain masih penuh dengan tanda tanya ya. Jadi pertama kita berdoa, yang kedua kita belajar. Seperti ini kan, ibu-ibu ikut majelis taklim seperti yang disampaikan ibu tadi. Kalau nanti di maulid ada ustadz yang membawakan tausiah, itu kan semua dalam rangka belajar ya. Ya. Dan hakikatnya semua pembahasan dalam Islam ini berkaitan dengan akhlak Rasulullah SAW ya. Karenanya Nabi pernah bersabda, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus, salah satu tujuan saya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia ya, seperti itu. Jadi belajar. Kemudian setelah itu, setelah kita belajar, agar kita bisa mengaplikasikan akhlak Rasulullah dalam keseharian kita, kita mulai akhlak itu dari hal-hal yang kecil-kecil. Iya. Di dalam rumah misalkan, kita ajari anak kita misalkan cara makan. Dia makan pakai tangan kanan. Karena kalau makan pakai tangan kiri, kata Nabi, fa inna syaitana ya'kulu wa yashrabu bisimalihi. Setan itu dia makan dan minum dengan tangan kirinya. Kita ajarkan anak baca doa. Paling minimal dia baca bismillah atau dia baca doa makan misalkan. Dari hal-hal yang kecil. Ya. Seperti itu. Jangan sampai kita ini sudah bicara yang tinggi-tinggi, pas giliran minum tangan kiri misalkan. Nah, ini kan itu akhlak Rasulullah. Ya. Atau misalkan anak kita keseharian dalam rumah kita masuk di toilet misalkan. Kita ajarkan ada doanya. Karena di dalam itu tempatnya setan misalkan. Ya. Dengan kaki apa kita masuk? Kaki kiri. Diajarkan semuanya. Keluar juga begitu dia berdoa. Dari hal-hal yang kecil. Siapa yang terbiasa ya, dengan hal-hal yang kecil, maka dia akan mudah pada hal-hal yang besar. Tapi pada hal-hal yang kecil kita tidak biasa. Jangan mimpi kita mau bisa pada hal-hal yang besar. Ya. Jadi ini tiga poin ini. Agar kita bisa kemudian
aplikasikan ya akhlak Rasul dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya harap bisa dipahami ya penanya. Kemudian tadi ya ada cerita tadi bahwa ada dua orang misalkan yang bertikai, belum sempat mungkin berjabat tangan, memaafkan, tiba-tiba qadarullah salah satunya meninggal. Maka si yang ini dia datang minta maaf kepada orang yang sudah meninggal ini. Pertanyaannya apakah diterima? Kita jawab insya Allah diterima. Kenapa kita bilang seperti itu? Pertama, setiap kebaikan ya, setiap kebaikan yang kita lakukan itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya suka dengar bicara orang begini. Belum tentu itu orang yang sholat itu diterima sholatnya misalkan. Pernah dengar tidak? Bahwa belum tentu itu orang yang baca Quran itu itu orang seperti itu orang yang membangun ibadah dengan pesimis. Harusnya kita yang sholat ini, kita habis sholat itu kita harus yakin bahwa ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bukan dalam makna bahwa kita kemudian pamer, sombong bahwa saya sudah sholat misalkan. Tapi kalau kita bangun ibadah dengan pesimis, nanti kita akan lama-lama tidak sholat lagi. Kita bilang belum tentu kau baca Quran itu diterima bacaanmu begitu belepotan, misalkan. Padahal lihat hadisnya tentang orang yang baca Al-Quran. Kata Nabi SAW, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Siapa yang baca Quran sudah mahir, nanti dia dikumpulkan bersama ya malaikat-malaikat yang mulia, kemudian pokoknya pahalanya tinggi. Ya. Kemudian kata Nabi, waladzi yaqra'ul Quran, sedangkan orang yang membaca Quran wa yatata'u fihi, tapi dia yatata'. Yatata' itu dalam bahasa Arab dia terbata-bata karena mungkin mengajinya belum lancar, karena mungkin dia sudah rabun, mungkin dia sudah lihat huruf itu kayak miring-miring misalkan, atau panjang pendeknya belum kena. Orang yang seperti itu kata Nabi, lahu ajron, dia dapat 2 pahala. Bukan Nabi bilang bahwa tidak sah kamu baca Quran karena kamu belum lancar mengajimu, tidak usah kamu mengaji. Ini Nabi yang bilang, kata Nabi 2 pahala. Kenapa 2 pahala? Penyebutan huruf itu sendiri sudah dapat pahala. Yang kedua, walaupun dia susah ini, dia paksa dirinya untuk melakukan kebaikan. Makanya kita jawab tadi, orang yang minta maaf kendati pun si mayit ini tidak menjabat tangannya, insya Allah diterima. Kenapa? Karena meminta maaf ini kebaikan. Dan kita harus punya bangun sebuah kaidah dasar bahwa setiap kebaikan yang kita kerjakan pasti diterima. Pasti diterima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Orang-orang bertakwa itu pasti diterima. Pasti diterima. Kalau dia buat sesuatu pasti diterima. Cuma ingat, jangan kita sombong misalkan. Kita mau ceritakan, kenapa dia matamu agak itu? Tadi malam saya sholat tahajud kasihan. Situ. Nah, pamer. Nah, sudah diceritakan. Seperti itu. Cuma sekali lagi saya ingatkan pasti diterima. Jadi ibu insya Allah itu diterima ya Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin ya jawaban yang kedua. Kalau masih ada silakan. Iya, kalau sudah tidak ada yang bertanya maka kita akan tutup. Iya, ibu-ibu, berbicara masalah memaafkan memang sulit. Tapi marilah sebisa mungkin kita memaafkan kesalahan orang lain dengan cara kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, acara selanjutnya doa dipimpin langsung oleh Bapak Ustadz Muhammad Faisal Alifasah. Kepada Bapak dipersilahkan. Ya, ibu sekalian, para jamaah mari sama-sama kita berdoa sebagai rangkaian penutup ya dari kegiatan kita ini. Kita sama-sama membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih.
اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan berakhirnya rangkaian acara pada kegiatan siang hari ini, maka selesailah kita berkegiatan pada hari ini. Kita tutup dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.